Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam. Kali ini saya mau berikan 3 kartu ya untuk dijadikan saran sebenarnya saran berdasarkan kartu akan jadi rider. Bagaimana cara kita mengatasi kesedihan kita ya. Jika kita ada mendapatkan sesuatu masalah, ada suatu keinginan kita yang tidak terwujudkan, bagaimana sih cara kita mengatasi kesedihan kita? Sebelumnya saya ingin bicarakan sekali lagi ya, lebih singkat aja ya. Untuk saat ini ya, kalian bisa cek di media manapun, Indonesia, Barat, segala macam, itu Israel masih menyerang, bukan masih ya masih dari dulu, bukan dari dulu ya, baru tambah dari sekitar bulan lalu mereka menyerang Lebanon sama dengan mereka menyerang Gaza ya. Alasannya pun sama ya, karena kayak Hizbullah itu kayak, bagi mereka Israel ya, propaganda mereka tuh bilang bahwa Hizbullah itu seperti bersembunyi di balik human shield ya, kayak mereka bersembunyi di balik perumahan-perumahan orang ya, sama seperti apa yang mereka tuduhkan di warga Gaza bahwa Hamas itu sebenarnya kayak bagi mereka itu kayak menyerang, bukan menyerang ya maaf, berlindung di balik warga sipil yang akhirnya mereka sebenarnya dari awal keputusan dari Israel mereka tuh sudah kayak ingin membumi hanguskan Gaza. Kalau kamu lihat playlist saya itu dari awal sudah ada, itu dari media mereka sendiri, media Israel Haaretz, dan itu juga omongan dari mereka sendiri, pejabat tinggi negara, bahwa sebenarnya semua yang di Gaza itu adalah teroris, bahkan anak kecil aja tidak diampuni bagi mereka ya. Dan itu yang sama mereka lakukan di Lebanon dengan cara propaganda yang sama, bahwa sebenarnya Hizbullah ya itu bersembunyi di balik penduduk di Lebanon ya. Sudah saat ini ya, Lebanon sendiri itu bukan saat ini ya, Lebanon itu 40% lebih agama Kristiani, jadi sekali lagi bukan soal agama. Dan mereka tuh kayak bikin lagi suatu masalah kayak untuk bangsa warga Lebanon tuh saling menyalahkan, tetangga kamu menyembunyikan Hizbullah dan lain-lain, itu semua tidak benar ya. Karena kalau kamu searching sendiri ya, tempat Mossad didirikan, Mossad itu Intel ya, kantor intelijen dari mata-mata intelijen dari Israel, itu mereka juga ditempatkannya di tengah-tengah penduduk warga negara Israel ya. Tapi ya Israel kan punya bunker, kalau ada apa-apa mereka bisa menyelamatkan diri ke bunker. Bunker itu kayak bawah tanah ya, kayak mereka tuh bersembunyi di basement mereka. Jadi kalau ada rudal balistik segala macam dari Iran, dari negara manapun, dari Hamas, Hizbullah, mereka tuh bisa selalu bersembunyi. Selain ada alarm kenceng kalau di Tel Aviv itu ya, bersembunyi di bawah bunker itu, kalau udah ada bunyi sirene mereka langsung pada bersembunyi. Makanya serangan-serangan itu tidak pernah ada yang menciptakan korban dari warga Israel sendiri. Sedangkan kalau di Gaza mereka mau bersembunyi kemana ya, coba itu kalian pikirkan baik-baik ya. Karena apa yang mereka lakukan di Gaza itu sama dengan yang saat ini mereka lakukan di Lebanon. Oke, itu yang harus kalian ingat ya. Aku tahu ini konten tarot, tapi setidaknya 1-2 orang yang paham. Sekali lagi itu saya udah senang banget, karena kalian kalau tarot kelihatannya kalian tuh banyak nggak paham soal apa yang terjadi di dunia ini. Harusnya kalian ada sedikit paham. Oke, terima kasih, itu aja dulu ya. Berdoa untuk mereka semua yang ada di Palestina dan juga di Lebanon untuk saat ini, walaupun Sudan, Kongo itu juga mereka banyak merasakan hal yang sama, di mana Israel tidak lepas dari apa yang telah terjadi di Sudan dan di Kongo dan di semua Rwanda juga ya, waktu genocide di Rwanda itu mereka tuh kayak ada ya. Kamu lihat story saya, makanya itu nanti saya storyin lagi deh. Kalau di story itu bisa lebih aman ya, bahwa sebenarnya Israel itu sudah banyak menciptakan sebelum di Gaza ya, mereka sudah banyak memproduksi senjata. Jadi mereka banyak menjual senjata kepada negara-negara, dan negara-negara itu mengakui bahwa mereka membeli senjata di Israel karena Israel tidak banyak menanyakan apapun, beli-beli aja. Itu kayak sesuatu yang benar-benar kalau negara lain kan ditanyakan itu untuk apa senjatanya ya. Jadi aduh, kalian pelajari sendiri. Sekali lagi, jika banyak yang bilang di luar hujan, ada yang bilang tidak hujan, kalian searching sendiri, kalian lihat sendiri istilahnya, analoginya keluar. Di luar tuh hujan apa enggak? Buka hati dan mata kalian, mana yang benar, seperti itu ya. Oke, sekarang 3 kartu untuk kita semua, bagaimana menghadapi permasalahan kita, dalam menghadapi kesedihan kita untuk apa yang kita inginkan belum terjadi, atau permasalahan yang masih terus muncul, bagaimana menghadapi kesedihan kita. Kartu pertama, 7 tongkat harus ada strategi ya. 7 tongkat itu sebenarnya antara deception, sesuatu yang disembunyikan, deception atau kelicikan, something hidden, sesuatu yang disembunyikan, strategi, dan mental test. Kalau untuk menghadapi kesedihan kita dari apa yang belum berhasil dalam diri kita harus ada strategi untuk kedepannya bagaimana, jangan sampai kita tuh mendapatkan hal yang sama, sesuatu yang mengecewakan. Dan ini juga artinya bisa mental test, bahwa kita lagi di tes mental ya. Kesedihan itu datang terus berganti, sadarilah bahwa itu tes mental ya. Kehidupan itu sendiri ujian, dan kita harus ada strategi untuk bisa menjadikan semuanya lebih baik lagi. Oke, kartu kedua, untuk menghadapi kesedihan kamu, aku, dan kita semua, apa yang harus kita lakukan? 4 tongkat itu keserasian. Sebisa mungkin kita tuh menciptakan suasana yang serasi dengan lingkungan kita, entah beda agama, beda keyakinan, atau beda apapun. Setidaknya tuh 4 tongkat itu keserasian, kasih sayang, tapi ini lebih ke arah in general keserasian. Supaya kalian lebih sukses, kalian harus membina keserasian dengan pihak-pihak lain yang walaupun mereka sepertinya berbeda pendapat dengan kita. Harus ada keserasian, intinya toleransi juga sih ya. Dan kartu ketiga, bagaimana kita menghadapi kesedihan ya, selain ada keserasian, orang yang
kelihatannya bikin kita jatuh atau orang-orang yang tidak suka dengan kita, harus ada membina keserasian. Memang sulit untuk dilakukan, tapi nampaknya itu harus kita lakukan. Kalau kita belum berhasil juga, kalau kita ada kesedihan, mau nggak mau kita harus ada keserasian. Cintailah orang yang sebenarnya nggak suka sama kita, atau setidaknya ignore ya, jangan pedulikan mereka. Sekarang kartu ketiga, bagaimana cara mengatasi kesedihan. Kalau ini 8 piala, 8 piala itu sesuatu yang terbuang. Perpindahan hati kalau asmara ya. Kalau ada Marijuana, perpindahan lokasi ke arah yang lebih baik juga ya. Sesuatu yang harus terbuang demi sesuatu hal yang lebih baik. Jadi kalau untuk menghadapi kesedihan, buanglah kesedihan itu, buanglah sesuatu yang mengecewakan kamu, yang buat kamu sedih, untuk kedepannya kamu bisa mendapatkan sesuatu hal baru yang lebih baik. Terima kasih, itu saja ya.